Baik Ibu Novi mulai ya Ibu. Oke, Baik sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat kembali di 3R yang ke-41. Di sini saya Novi Iriantika izin membersamai Bapak Ibu di 3R pada pagi hari ini sebagai moderator. Namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mendapatkan berkah dan syafaat. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa disilakan. Baik, berdoa dicukupkan. Baik, kita hari ini akan membahas artikel mengenai self-efficacy, kemudian goal orientation, dan pencapaian akademik yang nanti akan dibahas oleh Desti. Nah, namun sebelum kita masuk pada sesi yang akan dibersamai oleh Desti, kita akan meminta pengantar terlebih dahulu oleh chief scientist kita, yaitu Ibu Endah Retnawati. Halo Ibu. Halo Novi, makasih banyak Novi ya. Ini oke, layar laptop saya mungkin tidak seoptimal Novi. Jadi kalau sebelahan sama Novi itu kelihatan banget ya usianya. Eh, Baik, terima kasih banyak. Oke, saya mau menyapa ini mahasiswa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mahasiswa ada warahmatullahi alumni. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dapat long weekend lagi ya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, semangat. em, 4 hari long weekend, barangkali ada yang jadwalnya bukan untuk vacation atau liburan, tetapi untuk menyelesaikan artikel atau menyelesaikan tesis disertasinya. Ayo dong on kamera, kita berikan semangat untuk Desti. Terima kasih Desti sudah menyiapkan artikelnya. Pembahasan kita masih di aspek afektif ya. Jadi aspek emosi yang sesuatu yang berkaitan dengan eh, perasaan, tetapi bagaimana afeksi-afeksi itu dipengaruhi oleh kognisi, oleh oleh pikiran, kemudian bagaimana itu juga mempengaruhi pikiran juga mempengaruhi kognisi. Oke, kita mempelajari lebih detail tentang self-efficacy kali ini. Self-efficacy kan dulu juga sudah kita bahas berkali-kali ya. Goal orientation juga termasuk salah satu strategi motivasi dan sedang dibahas juga dengan visiting profesor kita, Dr. Alan Lee, setiap hari Rabu dan sudah 3 sesi, tinggal 1 sesi hari Rabu yang akan datang. Kemudian selain itu academic achievement itu kalau tempat kita itu kan performa ya performance atau prestasi belajar atau ya kemampuan kognisi tertentu yang didefinisikan oleh peneliti. Kemudian artikel ini dari jurnal Higher Education Research and Development. Jurnal ini jurnal Q1. Judulnya memang ada research and development gitu ya. Tetapi isinya artikel-artikelnya bukan research and development seperti penelitian-penelitian para mahasiswa di Indonesia ternyata. Silahkan nanti coba dieksplor. Jurnal ini sudah Q1 lebih dari 10 tahun. Saya lupa pastinya kapan, tapi dari tahun 2000-an awal. Bukan baru-baru. Dan impact faktornya juga tinggi. Citasi dari artikel ini juga cukup. Saya kira kita bisa belajar metode penelitiannya kuantitatif ya di artikel ini. Coba nanti kita pahami sebetulnya posisi afeksi ini di mana dan nantinya karena fokus dari teori yang sedang kita pelajari adalah bagaimana mendesain pembelajaran, lalu fokus kita nanti setelah membaca artikel ini kalau memang ada faktor afeksi tertentu yang mempengaruhi performance atau achievement, maka bagaimana kita mendesain supaya faktor afeksi itu terstimulasi dalam pembelajaran yang kita rancang, gitu ya. Katakanlah,
Kita tahu self-efficacy berpengaruh positif terhadap pembelajaran, terhadap kinerja pembelajaran. Lalu kita sebagai instructional designer, kita sebagai guru yang merancang pembelajaran, memikirkan bagaimana self-efficacy itu masuk ke dalam desain pembelajaran kita sehingga bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Itu nanti implikasinya untuk penelitian-penelitian selanjutnya atau untuk menyempurnakan penelitian saat ini. Baik, saya kira itu saja pengantar dari saya. Langsung saja membaca, kemudian disimak bareng-bareng ya kalimat-kalimatnya, kemudian isian di dalam perbagian dalam artikelnya. Jadi tidak hanya tentang substansinya, tetapi juga tentang teknik penulisannya. Meskipun penelitian kita nggak langsung tentang artikel yang dibacakan ini, kita bisa tetap mendapatkan manfaat dari membaca artikel ini. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Novi, Nindi, teman-teman semua ini yang sudah hadir. Ada Pak Yanuar, ada Irfan Hilmi, alumni, mungkin masih melakukan penelitian ya. Tapi ada goal orientation ya. Ini penelitiannya Irfan kan tentang motivasi, barangkali itu berkaitan. Saya yakin itu berkaitan lah. Feby, Muhammad Iqbal ini S1, Marfuah, ayo ini naskahnya belum dikirim. Mufti, Kania, Bayu ini S1, kurang satu orang Hafsah. Iqbal, teman-teman dipanggil, teman kamu satu kelas, Enggak, Juyus, Ibu. Juyus. Eh, yang Juyus sama Wildan seperti biasa, Bu, masih muncak lagi. Oh ya, Iya, wah luar biasa. Kalau di iya. puncak itu nggak ada wifi ya, nggak bisa Zoom Kalau dari sana. tadi lihat temennya itu udah ada yang upload status, Bu. Mungkin sudah ada sinyal paling. Berarti sudah ada sinyal. Tolong Iya, diingatkan untuk bergabung, dibiasakan oke. membaca artikel. Em, Temannya Bayu dan kawan-kawan ini Hafsah yang belum hadir, temannya Marfuah, Iif, Manggala, Iva, ayo Nurul, Nurul Amini, Feby, Latifah belum, kemudian em, Hilda, Hilda kamu teman sekelasmu siapa Hilda namanya? James sama Jen sama Dica, Ica. Bu. Ya, Iya, Bu. dipanggil untuk Ini masuk. Bu sudah Bu di chat mungkin Sumarni, Pak belum. Yanuar, Pratama Wahyu, mana? Dan kawan-kawan, monggo. Hadir, Bu. Ya, oke. Dirutinkan membacanya nanti supaya ini apa? Skripsi, tesis, disertasinya, artikel-artikelnya segera selesai. Gitu ya. Baik, mari disiapkan pulpen, buku, pulpennya, bukunya, kemudian catatan siap untuk mencatat. Dikit-dikit ada yang dicatat gitu. Meskipun di sini ada videonya ya, nanti videonya bisa, rekaman videonya bisa dipakai untuk mempelajari lagi. Baik, terima kasih semuanya yang sudah menyiapkan. Ayo semangat terus, Pak. Yang penting kita ya berarti. Terima kasih, saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca. Baik, Ibu, terima kasih atas pengantar mengenai artikel pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi membaca artikel yang akan dibersamai oleh Desti. Halo Desti, Halo Mbak Novi, apakah sudah siap? Insya Allah. Baik, jika sudah siap, waktu dan tempat disilakan. Baik, izin share screen.
Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Ibu dan teman-teman. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan artikel yang berjudul Learner Self-Efficacy, Goal Orientation and Academic Achievement, Exploring Mediating and Moderating Relationship. Langsung saja, untuk yang pertama ini ada bagian abstrak dari artikel ini, di mana yang pertama-tama itu membahas tentang dalam konteks pembelajaran self-regulate learning dari Pitrick, tinjauan literatur terbaru menunjukkan bahwa faktor-faktor motivasi merupakan prediktor terkuat dari kinerja akademik. Namun demikian, masih terdapat gap ataupun celah dalam hal konstruksi orientasi tujuan, yang mana ini yang paling kuat yaitu tujuan kinerja akademik. Di sini ada juga self-efikasi atau efikasi diri akademik yang terlibat dalam hubungan tersebut, baik sebagai mediator ataupun moderator. Selanjutnya, penelitian ini mengisi kekosongan ataupun kesenjangan penelitian sebelumnya dengan menggunakan sampel sebanyak 478 sampel mahasiswa dari universitas, di mana 409 sampel perempuan yang berusia 17 hingga 62 tahun, dengan rata-rata usia 23,28 dan standar deviasi atau simbangan bakunya 7,22. Dan 69 sampel laki-laki yang berusia 16 sampai 47 tahun dengan usia rata-rata 22,5 tahun dengan standar deviasi 6,31. Analisis ini menunjukkan bahwa akademik self-efficacy atau yang biasa disingkat dengan ASE memediasi hubungan antara orientasi tujuan tipe mastery maupun performance approach dengan pencapaian akademik. Meskipun efek mediasi lebih besar pada hubungan yang melibatkan orientasi tujuan mastery approach, akan tetapi ASE ini tidak memoderasi hubungan antara orientasi tujuan performance approach dan pencapaian akademik. Selanjutnya, temuan ini menyarankan bahwa pembelajaran itu sebaiknya membentuk lingkungan belajar yang mendorong ketekunan dan usaha saat belajar, serta mempertimbangkan bagaimana cara penyampaian materi dan umpan balik dapat meningkatkan self-efikasi akademik atau efikasi diri akademik, terlepas dari jenis orientasi tujuan yang diadopsi oleh siswa. Selanjutnya, sekilas tentang achievement, academic achievement. Di sini prestasi akademik ini menjadi perhatian besar dalam penelitian karena memiliki implikasi baik secara teoritis maupun secara praktis. Prestasi akademik ini berkaitan dengan tingkat keberhasilan siswa yang tinggi dalam berbagai hasil yang diinginkan secara sosial, termasuk dalam hal mendapatkan pekerjaan dan kinerja kerja. Selanjutnya, meskipun upaya pendidik dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung sangat berperan dalam keberhasilan belajar, namun sebagian besar usaha belajar yang menentukan pencapaian akademik, terutama dalam konteks pendidikan tinggi, justru dilakukan mahasiswa itu sendiri pada saat di luar ruangan kelas. Selanjutnya, secara singkat tentang penjelasan tentang goal orientation dan academic achievement.
Goal orientation atau orientasi tujuan ini merujuk pada hasil pencapaian yang menjadi sasaran individu, di mana ini mendorong keterlibatan individu di dalam tugas belajar. Nah, goal orientation ini dibagi atau diklasifikasikan ke dalam 4 jenis tujuan belajar, yaitu mastery approach, mastery avoidance, performance approach, dan performance avoidance. Nah, untuk tipe mastery goals ini dia fokusnya suatu individu pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan peningkatan kompetensi. Nah, mastery goal orientation ini terbagi menjadi dua juga, yaitu tipe approach dan avoidance, di mana untuk mastery approach ini dia menitik beratkan pada pencapaian kompetensi dan pengembangan keterampilan. Sedangkan untuk tipe mastery avoidance ini berupa menghindari hasil negatif seperti kehilangan kemampuan atau munculnya kesan tidak kompeten di dalam suatu kelas. Nah, sebaliknya tujuan performance goal ini mencerminkan motivasi untuk menunjukkan kompetensi melalui pencapaian melebihi orang lain. Dan sama juga performance approach ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang performance approach dan yang ada yang avoidance. Di mana untuk performance approach ini dia ditandai dengan dorongan untuk berkompetensi dan memperlihatkan keunggulannya. Sedangkan tipe avoidance ini berfokus pada usaha untuk menghindari situasi yang dapat memperlihatkan ketidakmampuannya. Selanjutnya, di sini ada di bagian bawah juga dijelaskan tentang literatur yang menunjukkan bahwa goal orientation ini dengan karakteristik pendekatan approach lebih menguntungkan dalam konteks pembelajaran dibandingkan dengan yang tipe avoidance, di mana orientasi tujuan penghindaran ini terbukti berkorelasi negatif dengan pencapaian akademik. Sementara tipe pendekatan menunjukkan hubungan positif dengan prestasi akademik. Nah, temuan terkait hubungan antara goal orientation ini dengan performance approach dan pencapaian akademik atau academic achievement ini menunjukkan hasil yang kurang konsisten. Beberapa studi menemukan adanya hubungan positif, sementara studi lainnya tidak menemukan hubungan tersebut. Mohon maaf Ibu dan teman-teman, ini ada. Selanjutnya, sekilas tentang self-efficacy dan goal orientation berupa performance relationship. Di sini dijelaskan bahwa academic self-efficacy atau ASE dapat menjelaskan bagaimana dan kapan goal orientation itu dapat mempengaruhi kinerja akademik. Sebaliknya, fokus pada tujuan performance cenderung mengakibatkan aspek proses atau cara mencapai keberhasilan yang sebenarnya dapat memperkuat efikasi diri. Selain itu, tujuan orientasi ini dapat meningkatkan kepekaan individu terhadap suatu kegagalan dalam mencapai target yang pada akhirnya dapat melemahkan self-efficacy atau efikasi diri akademik mereka. ASE atau academic self-efficacy ini juga dapat berperan sebagai moderator dalam hubungan antara orientasi tujuan dan kinerja akademik. Peran ini berpotensi menjelaskan inkonsistensi temuan sebelumnya terkait hubungan antara ASE atau academic self-efficacy dengan tujuan performa, maupun antara tujuan performa dengan pencapaian akademik. Sebagai faktor motivasional, ASE ini ternyata mampu membantu individu untuk tetap fokus dan konsisten dalam mengejar tujuan akademik yang telah ditetapkan. Temuan sebelumnya juga
menunjukkan bahwa performance goal yang disertai dengan efikasi diri akademik atau ASE yang rendah dapat menghasilkan perilaku yang mencerminkan ketidakberdayaan yang dipelajari atau learned helplessness. Sebaliknya, individu dengan ASE yang tinggi cenderung gigih dalam menghadapi tugas belajar dan mampu mempertahankan efek positif. Selanjutnya, ini gap dalam penelitian ini. Meskipun telah banyak literatur yang membahas topik ini, namun masih terdapat beberapa celah dalam pemahaman mengenai bagaimana hubungan antara efikasi diri akademik ASE dengan orientasi tujuan atau goal orientation dan academic achievement saling terkait. Yang pertama, di sini hingga saat ini belum ada penelitian yang secara eksplisit menguji peran mediasi ASE dalam hubungan antara tujuan performance goal dan kinerja akademik. Meskipun pola korelasi yang kurang konsisten pada tujuan performa ini mengindikasikan bahwa ASE mungkin memiliki efek mediasi yang lebih lemah terhadap hubungan tersebut. Hal ini belum diuji secara formal. Dan yang kedua, hasil penelitian yang berbeda-beda atau belum konsisten tentang hubungan antara orientasi tujuan performa dan prestasi akademik mungkin menunjukkan bahwa hubungan ini dipengaruhi oleh situasi atau konteks tertentu. Temuan yang beragam terkait efek moderasi yang diajukan oleh ASE atau Academic Self-Efficacy mungkin disebabkan oleh penggunaan pendekatan dikotomis terhadap variabel goal orientation, yaitu membaginya menjadi kategori tinggi dan rendah daripada melihatnya sebagai suatu kontinum. Pembagian tinggi rendah berdasarkan nilai tengah atau medium split, itu sangat tergantung pada sampel yang digunakan dan mengabaikan kemungkinan adanya perbedaan dalam kelompok itu sendiri. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengatasi gap atau kesenjangan dengan penelitian sebelumnya. Dengan meninjau kembali hubungan antara orientasi tujuan atau goal orientation, performa dan efikasi diri akademik atau ASE. Di sini yang pertama, efek mediasi dari ASE diuji pada dua jenis hubungan, antara orientasi tujuan performa dan prestasi akademik, serta antara orientasi tujuan penguasaan atau mastery goal orientation dan prestasi akademik. Berdasarkan temuan korelasi yang lebih rendah pada orientasi tujuan performa, diasumsikan bahwa efek mediasi akan lebih kuat pada model mediasi yang melibatkan orientasi tujuan penguasaan dibandingkan dengan orientasi tujuan performa. Yang kedua, diasumsikan bahwa efikasi diri akademik atau ASE akan menjadi moderator dalam hubungan antara orientasi tujuan performa, pendekatan, dan pencapaian akademik. Nah, di mana orientasi tujuan ini diperlakukan sebagai variabel kontinu, bukan dibagi menjadi seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, bukan dibagi menjadi nilai tinggi dan rendah. Artinya, semakin tinggi ASE, semakin kuat hubungan antara orientasi tujuan, performa, pendekatan, dan pencapaian akademik. Selanjutnya, metode penelitian pada artikel ini. Yang pertama, partisipan. Nah, sampel dalam penelitian ini terdiri atas 478 partisipan, di mana 409 perempuan yang berusia antara 17 hingga 62 tahun, dengan rata-rata usia 23,28, 23,28 dan standar deviasi 7,22, dan sampel laki-laki sejumlah 69 dengan rentan usia 18 sampai 47 tahun dan rata-rata usia 22,5 tahun serta standar deviasi atau simpangan bakunya 6,31.
Di sini uji independen sampel t-test ini menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan usia yang signifikan berdasarkan jenis kelamin. Nah, di sini secara demografis 47,7% itu partisipannya adalah mahasiswa yang tahun pertama, sedangkan 22,4% itu mahasiswa pada tahun kedua, dan 16,7% itu mahasiswa pada tahun ketiga, dan 13,2% mahasiswa tahun keempat. Nah, mayoritas partisipan yang mengikuti perkuliahan secara langsung di kampus, ini ada sejumlah 395, sementara sisanya 83 dalam pembelajaran daring. Partisipan berasal dari berbagai fakultas di dalam universitas. Selanjutnya, di sini ada self-report measures. Di sini pengukuran efikasi diri akademik dan orientasi tujuan diadopsi atau diambil dari Motivate Strategy for Learning Questionnaire atau MSLQ dari Pitrick dan kawan-kawan tahun 1991. Di sini mahasiswa memberikan respon terhadap setiap butir menggunakan skala respon 7 poin, di mana angka 1 itu sama sekali tidak benar tentang saya, dan 7 itu sangat benar tentang saya. Skor total untuk setiap subskala ini akan dihitung dengan mengambil nilai rata-rata dari butir dalam subskala tersebut. Nah, untuk pengukuran efikasi diri akademik dan orientasi tujuan, semuanya memiliki kecocokan yang dapat diterima sebagai model satu dimensi dengan menggunakan analisis faktor konfirmatori. Selain itu, pengujian heterotride monotride mengungkapkan bahwa semua skala ini memiliki validitas atau diskriminan yang cukup. Selanjutnya, academic self-efficacy. Di sini akan ada 8 pertanyaan yang digunakan dari subskala self-efficacy. Self-efficacy dari for learning and performance pada komponen ekspektasi dari skala motivasi MSLQ tadi. Efikasi diri mencerminkan penilaian seseorang terhadap kemampuannya menyelesaikan suatu tugas, serta keyakinannya terhadap keterampilan yang dimiliki untuk melaksanakan tugas tersebut. Definisi ini tentunya sejalan dengan pengertian umum dari efikasi diri, yaitu penilaian peserta didik terhadap kemampuannya dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Subskala efikasi diri untuk belajar dan kinerja dari MSLQ telah banyak digunakan dalam penelitian mengenai efikasi diri. Salah satu contoh pertanyaannya adalah, saya yakin akan mendapatkan nilai yang sangat-sangat baik di kelas ini. Skala ini terbukti memiliki tingkat konsistensi internal sangat baik dengan alfa 0,93, di mana skor yang lebih tinggi menunjukkan tingkat efikasi diri akademik ASE yang lebih tinggi pula. Mohon maaf Ibu dan teman-teman, ini kendala jaringan, jadi PPT-nya
Selanjutnya pembahasan tentang goal orientation. Di sini yang pertama dibahas adalah mastery goal orientation. Orientasi tujuan intrinsik ini berkaitan dengan sejauh mana seseorang merasa dirinya terlibat dalam suatu tugas karena alasan seperti tantangan, rasa ingin tahu, dan keinginan untuk menguasai. Salah satu contoh pertanyaan yang pertanyaannya adalah hal yang paling memuaskan bagi saya dalam mata kuliah ini adalah berusaha memahami materi ini sebaik mungkin. Skala ini ditemukan memiliki tingkat konsistensi internal yang dapat diterima dengan alfa 0,70. Dengan skor yang lebih tinggi menunjukkan tingkat orientasi tujuan penguasaan atau mastery goal orientation yang lebih besar. Selanjutnya untuk yang tipe performance goal orientation. Orientasi tujuan ekstrinsik ini melengkapi orientasi tujuan intrinsik yang berkaitan dengan sejauh mana seseorang merasa dirinya terlibat dalam suatu tugas karena alasan seperti misalnya nilai, hadiah, kinerja, atau bahkan penilaian dari orang lain, atau bahkan dia menganggapnya sebagai kompetisi. Salah satu contoh pertanyaannya adalah, jika bisa, saya ingin mendapatkan nilai yang lebih baik di kelas ini dibandingkan dengan sebagian besar mahasiswa lainnya. Skala ini ditemukan memiliki tingkat konsistensi internal yang dapat diterima yaitu dengan alfa 0,71, dengan skor yang lebih tinggi menunjukkan tingkat orientasi tujuan kinerja atau performance goal orientation yang lebih tinggi. Selanjutnya, academic achievement, pencapaian akademik. Di sini diukur berdasarkan nilai akhir resmi untuk satu mata kuliah yang diambil dari catatan universitas itu sendiri. Nilai tersebut mencakup keseluruhan penilaian untuk mata kuliah yang dimaksud dan diberi skala dari 0 hingga 100. Dengan skor yang lebih tinggi mencerminkan pencapaian yang lebih baik. Oleh karena itu, memperkirakan bahwa operasionalisasi dalam studi ini mahasiswa diizinkan untuk menentukan sendiri mata kuliah yang dimaksud, tetapi akan memberikan variasi skor yang cukup untuk menguji hubungan-hubungan yang dimodelkan secara bermakna. Dampak dari pilihan ini akan dibahas lebih lanjut di bagian hasil penelitian. Selanjutnya, prosedur. Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan dari Komite Etik Universitas. Mahasiswa direkrut melalui berbagai saluran. Di sini ada dari Facebook, ada dari perkuliahan, dan juga penyebaran informasi dari mahasiswa satu ke mahasiswa lainnya, serta melalui selebaran yang ditempatkan di papan pengumuman universitas dan halaman mata kuliah pada sistem manajemen pembelajaran atau yang biasa disingkat dengan LMS. Rekrutmen ini dilakukan selama 4 semester, yaitu dari April tahun 2014 hingga Oktober tahun 2015. Mahasiswa dapat berpartisipasi kapan saja selama semester berlangsung, sebelum nilai akhir diumumkan. Penyelesaian survei memerlukan waktu sekitar 30 menit. Peserta memberikan izin kepada tim peneliti untuk mengakses nilai resmi pada akhir semester yang ditawari kesempatan untuk memenangkan salah satu dari 2 voucher hadiah sebagai bentuk insentif partisipasi. Nah, selanjutnya di sini ada bagian hasil. Pada bagian hasil ini dijelaskan bahwa sampel akhir terdiri dari 478 partisipan. Setelah mengeluarkan 73 partisipan karena data duplikat, persentase data hilang yang tinggi atau karena mengikuti mata kuliah di luar paket mata kuliah sarjana atau setara dengan strata S1. Asumsi utama dari general linear model terpenuhi setelah penghapusan 14 outlier univariat.
yang berpengaruh. Setelah analisis jarak menunjukkan bahwa kasus ini memiliki nilai lebih dari 1. Selain itu, statistika leverage mengidentifikasi 4 kasus multivariat yang berpengaruh yang juga dihapus dari datasheet. Selanjutnya di sini ada deskriptif statistikanya. Di sini bisa kita lihat, disajikan dalam tabel. Di sini berdasarkan analisis hasil deskriptif diketahui bahwa skor rata-rata atau M untuk academic achievement adalah 73,39 dengan standar deviasi sebesar 10,43 pada rentan skor minimum itu 39 hingga skor maksimum 95. Sementara itu akademik self-efficacy atau ASE ini memiliki nilai rata-rata 5,27 dan standar deviasi 1,02 dan mastery goal orientation dan performance goal orientation sebesar 5,5 dan juga standar deviasinya 1,04 di mana nilai minimumnya 2 hingga nilai maksimumnya 7. Yang keempat ada mastery goal orientation dengan nilai rata-ratanya sebesar 5,07 dan standar deviasi 0,99 untuk nilai minimumnya 2,25 hingga nilai maksimumnya 7. Hasil analisis korelasi ini menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara ASE dan academic achievement dengan koefisien korelasi sebesar 0,27, p-value-nya kurang dari 0,01. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi efikasi diri akademik siswa, maka semakin tinggi pula pencapaian akademiknya. Secara keseluruhan, temuan ini tentunya mendukung perannya dari efikasi diri dan orientasi tujuan dalam pencapaian akademik siswa. Selanjutnya analisis korelasi. Di sini untuk rata-rata simpangan baku, rentan dan analisis korelasi ditampilkan dalam tabel 1 tadi, di mana rentan skor pada seluruh pengukuran menunjukkan bahwa meskipun peserta diperbolehkan memilih mata pelajaran atau mata kuliah yang diinginkan, terdapat cukup variasi skor yang menyatakan bahwa pembatasan rentang bukan merupakan masalah dalam sampel ini. Analisis korelasi juga menunjukkan adanya korelasi positif yang signifikan di antara semua variabel yang diteliti. Korelasi positif sedang ditemukan di antara academic self-efficacy atau ASE dan prestasi akademik, yang menunjukkan bahwa peserta dengan efikasi diri akademik yang lebih tinggi juga cenderung memiliki tingkat prestasi akademik yang lebih tinggi. Di antara korelasi signifikan lainnya, hubungan yang paling kuat ditemukan antara orientasi tujuan pendekatan penguasaan atau mastery approach dan ASE yang mengindikasikan bahwa individu dengan ASE tinggi juga lebih cenderung memiliki orientasi tujuan penguasaan yang tinggi.
Novi. Baik, kepada Desti, terima kasih atas presentasi hari ini. Mungkin sebelum masuk sesi tanya jawab, mungkin kita em, butuh masukan dari Ibu terlebih dahulu agar memperjelas eh, bacaan yang sudah dibacakan oleh Desti, Ibu. Iya, em, terima kasih Novi. Tadi sebetulnya sudah ini sih jelas presentasinya, cuma mungkin sinyal di tempat saya itu tadi agak putus-putus, jadi tadi sempat terputus-putus. Padahal saya sudah off kamera. Presentasinya sudah bagus, sudah jelas. Oh, sinyalnya Desti juga ya. Iya, sama sinyal. Kita kan tetanggaan ya, Desti ya. Kayaknya sinyal di daerah kita di Iya, RT Bu. Mohon di maaf, RT Bu. kita sedang down ya. Iya, tiba-tiba tadi PPT-nya nge-lag. Iya, di tempat saya juga sama nge-lag ini akhirnya saya tethering pakai HP baru bisa on kamera. Oke, Em, tadi di awal saya sudah memberi pengantar ya tentang artikel ini. Kemudian lebih detailnya tadi saya minta mahasiswa untuk mempelajari bagaimana kalimat-kalimat dinyatakan di dalam artikelnya, lalu secara metode. Kemudian mungkin saya share screen aja Pak ya. Semoga bisa ya sinyalnya nggak mengganggu. Saya off camera selama share screen supaya supaya nggak tiba-tiba down. Oke. Jadi artikel ini metode penelitiannya apa? Kuantitatif ya paradigmanya. Kalau secara metode expose facto. Jadi nggak ada treatment seperti penelitian-penelitian desain pembelajaran yang kita lakukan. Oke. Nah, secara statistik deskriptif ada sekitar bukan sekitar ada 409 females yang perempuan usianya sekian. Ini M dan SD ini apa ya? Rata-rata usia, standar deviasi usia. Oke, jadi rata-rata 23 tahun. Jadi meskipun nih usia tertinggi itu 62 tahun, tapi secara rata-rata 23. Jadi kayak lebih banyak anak muda ya yang mengisi ya. Kemudian yang laki-laki sebanyak 69, itu juga lebih banyak anak muda yang mengisi. Rata-ratanya 22 tahun. 22,5 tahun. Oke. Kemudian framework yang dipakai self-regulated learning-nya Pintridge. Yang sedang studi self-regulated learning di sini tuh Bu Sumarni ya. Bu Sumarni masih hadir, Bu? Masih, Bu. Maaf, Bu. Masih. Kem. Ya, Ibu masih self-regulated learning kan? Iya, Bu. Betul. Ya, mungkin dari artikel ini nanti bisa dipakai sebagai dasar em, bahwa memang ada hubungan sedetil apa, nanti kita bahas. Tapi artinya perlu ada perlu ada sebuah inovasi untuk menjadikan ini bagian dari desain pembelajaran. Itu em, kita kan ya Bu Sumarni ya. Iya, Bu. Hmm. Dan Bu Sumarni sekarang yang sedang mendesain bagaimana self-regulated learning ini di dalam desain-desain pembelajaran, khususnya ketika elemen interactivity-nya tinggi, sehingga yang mempelajari adalah novices, sehingga intrinsic cognitive load-nya tinggi. Nah, lalu bagaimana caranya supaya self-regulated learning siswa meningkat? Demikian juga achievement-nya, kemampuan kognitifnya juga meningkat. Itu yang dikerjakan Bu Sumarni. Kapan ya Bu Sumarni membacakan artikel untuk kita ya? Belum, Bu. Insya Allah, Bu, nanti, Bu. 2 minggu lagi, Insya Bu. Allah. Baik.
Kalau dalam penelitian-penelitian kita mengenal variabel bebas, variabel terikat gitu ya. Kalau di dalam ex post facto, variabel yang dipakai bisa lebih dari dua, dan kemudian bisa satu variabel didetilkan ke dalam dimensi-dimensinya dan dipandang sebagai variabel mediatornya. Atau eh, memang terpilih variabel mediator di luar kedua variabel utama yang diteliti. Jadi penelitian korelasi mungkin kalau di S1 hanya satu buah korelasi gitu ya. S2 kurang lah kalau hanya satu buah korelasi. Sebaiknya di apa ya, kompleksitasnya juga ditentukan atau diukur dalam analisis statistiknya supaya kita dapat mendeskripsikan dengan lebih utuh atau holistik populasi yang kita teliti. Karena kita ketahui penelitian bidang sosial humaniora ini kan melibatkan manusia dan variabel yang terkait dengan manusia dan interaksinya itu sangat kompleks. Sehingga semakin kompleks kita bisa menggambarkannya, mendeskripsikannya, akan semakin jelas, akan semakin memberikan pencerahan kepada kita sesungguhnya apa sih yang terjadi kalau ada siswa yang bisa, ada siswa yang tidak bisa, ada siswa yang begini dan siswa yang begitu gitu ya. Tentang self efficacy sudah kita bahas berkali-kali, yang mungkin terlambat apa belum pernah mengikuti karena kita ini sudah edisi ke-41 ya. Artinya sudah 41 artikel yang kita baca. Self efficacy itu kalau nggak salah itu masih di awal-awal, sekitar belasan. Jadi videonya nanti bisa dibuka untuk melihat bacaan-bacaan kita tentang self efficacy. Oke, publikasi kita tentang self efficacy juga masih proses, jadi belum bisa dipresentasikan. Baik, ini definisi-definisi yang diperoleh dari sintesis beberapa artikel, namun demikian sebagai referensi utamanya tetap Pintridge dan kawan-kawan, Pintridge, Zimmerman, Shank. Oke. Ini juga ada handbook self-regulated learning yang pernah saya share ya ke teman-teman yang mengumpulkan Shank. Jadi model yang sudah ada ini yang yang dipakai sebagai dasar dalam penelitian ini. Kemudian untuk teori uh, goal orientation-nya ini pakai teorinya Ellie. Um, Carol Dweck ini lebih ke mindset, tapi goal orientation juga bisa didasarkan pada mindset. Di visiting professor yang hari Rabu pertama, itu tentang self-determination theory, ya kan? Yang visiting professor yang kedua tentang mindset, kemudian yang ketiga tentang goal setting. Kemudian minggu depan akan tentang engagement. Jadi bagaimana setelah kita memberikan intervensi motivasi kepada siswa, lalu bagaimana supaya siswa itu bisa bertahan gitu ya, bertahan mempelajari materi yang diberikan. Oke, tentang achievement goal orientation. Achievement goal orientation ada mastery approach dan performance approach. Kemudian dikembangkan lagi uh, oleh Ellie, ada mastery approach itu ada yang mastery oriented itu ada yang mastery approach dan mastery avoidance. Kemudian performance oriented motivation ada yang jenisnya, jadi sikap yang dilakukannya itu ke performance approach atau yang performance avoidance. Jadi yang eh, motivasinya berbasis performance dibandingkan dengan motivasinya berbasis mastery. Kan pada dasarnya dua itu dulu. Kemudian dari setiap performance dan setiap mastery, ternyata ada siswa yang cenderung approach
performance itu, ada yang cenderung avoid performance-nya. Demikian juga yang mastery. Nah, ini juga penelitian yang sedang kita lakukan. Mudah-mudahan datanya segera bisa kita presentasikan ya. Mastery dan seterusnya. Ini tadi sudah dibacakan em, tentang apa ya artikel-artikel yang mendukung teori goal orientation, achievement goal orientation. Kemudian di dalam artikel ini self-efficacy-nya mereka menyebutnya academic self-efficacy. Mungkin supaya lebih spesifik ya, bahwa dalam penelitian ini yang diukur adalah capaian akademik. Sama sebetulnya seperti yang kita lakukan. Tapi ya betul juga sih dengan ada kata akademik di sini ya Kak ya. Em, karena efficacy itu mungkin juga sesuatu yang di luar bidang akademik memungkinkan seseorang juga punya self efficacy. Ada istilah school efficacy. Jadi self efficacy ada istilah school efficacy. Efikasi sekolah di bukunya Browning eh, yang judulnya Cognitive Psychology and Instruction yang saya pakai di perkuliahan psikologi belajar kan ada school efficacy. Jadi keyakinan sekolah untuk mampu menyelenggarakan program pendidikan karena kesuksesan yang telah dialami sebelumnya atau karena kemampuan yang telah dialami sebelumnya. Penelitian ini menduga bahwa self-efficacy ini bisa menjelaskan how and when goal orientation influences academic performance. Jadi goal orientation motivate goal oriented motivation itu kan sudah diketahui itu berpengaruh terhadap hasil belajar. Tapi um, penulis atau peneliti di dalam artikel ini juga menduga self efficacy terlibat di dalamnya. Jadi untuk membuktikannya kemudian melakukan literature review dan ini gaps in the literature review sebagai kayak rumusan masalahnya itu munculnya dari mana. Jadi novelty. Ini gaps in literature Ibu, ya biar mohon maaf. recordingnya ada. Oke. Oke, recordingnya sudah mulai lagi ya. Jadi nanti bisa bisa dibuka lagi. Oke, gaps in the literature ini menggambarkan tentang apa yang mau diteliti. Rumusan masalahnya itu berangkat dari mana? Novelty-nya diangkat dari mana? Jadi kalimat yang saya highlight sini, despite the accumulated literature, several gaps remain in our understanding of how academics, self-efficacy, goal orientation, and performance interrelate. Jadi meskipun di literatur itu sudah terakumulasi, artinya banyak gitu ya, sudah banyak yang menulis. Namun, several gaps, gaps, beberapa celah remain in our understanding yang kita pahami, tapi masih ada celah sejauh yang kita pahami tentang bagaimana self-efficacy, goal orientation, dan performance itu saling terkait. Jadi ditambahi ini, in our understanding, sejauh yang kita pahami. Menurut saya ini humble gitu. Jadi, apa
Dan kalimatnya bagus, nggak tahu saya amazed, saya kagum dengan kalimat ini. Dan Kak saya tuh sering sekali mendapatkan kalimat seperti ini di artikel-artikel Q1. Tetapi kalau di skripsi, di tesis, di artikel-artikel bahasa Indonesia, saya tuh seringnya itu melihatnya belum ada penelitian sebelumnya gitu. Langsung kayak pede banget gitu, belum ada. Ya mungkin belum ada, tetapi bagaimana kita menyatakannya itu menunjukkan kualitas penulisnya. Oke. First, jadi ini bisa dicatat nanti ditiru untuk artikel mahasiswa ya. First, we are unaware of any studies. We are unaware. Kita kita belum menyadari, belum mendapatkan any studies. Tapi dia nulisnya tuh kita belum mendapatkan, bukan 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 penelitiannya belum ada. Jadi ini tuh lebih ke saya aja yang belum ketemu, bukan ke penelitian sebelumnya itu belum ada. Jadi dia tuh lebih ke dia tahu diri gitu. Barangkali saya aja yang belum ketemu, bukan belum ada, tapi sudah ada di dunia ini entah pakai bahasa apa gitu kan. Kan tidak semua literatur juga 100% dalam bentuk cetak kan? Maaf, dalam bentuk digital. Mungkin masih ada yang dalam bentuk cetak atau mungkin ada di dalam bentuk digital cuma tidak terjangkau sewaktu browsing. Oke. Ini, although the less consistent pattern of correlation involving, jadi dia less consistent. Jadi polanya itu belum konsisten. Seperti penelitian kita tentang self-explanation, penelitian kita tentang motivasi dan product process oriented work example, itu kan less consistent. Artinya, mahasiswa yang topik penelitiannya konsisten. Jadi kadang kan saya minta mahasiswa coba kamu meneliti lagi tentang ini. Ternyata hasilnya berbeda. Nah, itu less consistent namanya. Nggak sama. Berarti belum valid. Berarti ada suatu faktor yang perlu diangkat sebagai penyebab. Less consistent pattern of correlation involving performance goal orientation suggests that academic self-efficacy may have a weaker mediating effect on performance. Tapi dia pakai kata may, mungkin. Dan kata may itu tingkat kemungkinannya di bawah can, di bawah could. Paling bawah sendiri sebenarnya might. Ini dia may. Oke. Jadi di sini dia kata pakai VR, jadi pakai present. Di sini pakai may, modality. Ini apa pemilihan katanya itu luar biasa. This has yet to be formally tested. Mungkin, jadi ini sudah kayak hipotesis ya. Mungkin sebagai mediator yang lemah gitu, influence-nya, tetapi has yet to be formally tested. Dugaannya ini perlu dites dengan secara formal, perlu penelitian, perlu pengujian secara formal. Yang pertama, second, the inconsistent findings. Jadi tadi less consistent, dia di sini inconsistent. Sama aja sebetulnya. For the relationship between performance goal orientation and academic performance may hint at moderating effects that suggest context is important for this. The mixed of findings, penemuan yang beda-beda for this proposed moderation effect of ISE may be due to dichotomizations of the goal orientation variable. Ini dia membuat dugaan lagi, which splits into high versus low rather than considering the variable along a continuum.
Ingat gak pas kuliah VP bahwa motivasi itu sebuah kontinum dari external external motivation ke extrinsic motivation ke intrinsic motivation. Oh ya, mahasiswa jangan kebalik ya, maaf, jangan mencampur antara extrinsic dengan extraneous cognitive load. Dan seterusnya dia membangun hipotesisnya, berarti dia ini sedang membahas tentang masalah penelitiannya itu ya dirumuskan bagaimana dan novelty-nya. Gaps in the literature, lalu di sini bagaimana penelitiannya dilaksanakan. The present study seeks to address these gaps in the literature, re-examining the interrelationship between GO performance and ASC. Re-examining, menguji ulang interrelationships. Oke, karena apa? Tadi kan dia menganggapnya hasil penelitian sebelumnya tuh less consistent, inconsistent. Artinya mungkin sudah ada yang meneliti banyak, tetapi masih konsisten sehingga dia memilih kata di sini re-examining, bukan langsung examine. Sangat berhati-hati ya dalam pemilihan katanya, fokus banget ya. Kemudian ini hipotesisnya. Hipotesisnya bukan H0, H1, tetapi lebih ke jawaban dari masalah penelitiannya. Jadi mengarah pada teoritiknya. Kemudian pada bagian metode, kita lihat dulu berapa panjang bagian metodenya. Setengah halaman. Satu halaman. Setengah halaman. Berarti 2 halaman untuk bagian metode. Meskipun angkat yang dipakai itu angkat yang sudah jadi ya di sini. Oke, nanti kita sampai sana. Ini deskripsi tentang participants. Jadi meskipun nanti mahasiswa submit jurnalnya di jurnal nasional, mohon menulisnya juga sedetil ini. Kita bantulah jurnal-jurnal nasional di Indonesia itu supaya naik kualitasnya. Jadi bukan, oh di Indonesia itu nggak apa-apa cuma ditulis partisipansnya total berapa, Bu, nggak sampai sedetil ini. Oke, tapi akan lebih baik kalau lebih detail seperti yang ditunjukkan di jurnal-jurnal internasional. Supaya apa? Supaya kita belajar. Dan sebetulnya dengan detail seperti ini kan em, generalisasi dari hasil penelitiannya itu lebih jelas. Jadi misalnya di sini kan untuk usia sekian ya, rata-rata usia remaja, akhir dewasa awal. Barangkali nanti mahasiswa mau meneliti untuk usia anak SD misalkan. Untuk usia ini sudah diteliti di sini hasilnya begini-begini. Gimana kalau untuk anak usia SD gitu kan? Itu kan juga bisa. Ini persentase studennya dari mana saja. On campus, ada yang online. Oke, itu deskripsi participants. Um, Kemudian untuk demographic informations, ini kita pernah lihat di artikel yang lain yang sudah pernah dibaca, bahkan ada sampai ke sosial ekonominya, rasnya, sekolahnya, jenis sekolahnya gitu ya. Sampai ada yang lebih detail dari ini. Oke, materials ini yang dipakai untuk mendapatkan data penelitian. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan tentang age, sex, current year, dan seterusnya. Self-report measures, ini angkat yang dipakai, pakai angkat ini. Motivated strategies for learning questionnaires yang dikembangkan oleh Pintridge. Kemudian pakainya 7-point scale. Terus cara mendapatkan datanya ini. Total score for each subscale were calculated by averaging the items within the subscales. Itu kemudian ini hasil CFA-nya untuk mendeskripsikan tentang validitas instrumennya. Oke,
Kalau di Indonesia ini jadi satu penelitian sendiri untuk pengembangan angket ya. Tapi ini kan pakai angket yang sudah ada. Jadi dia pakai yang sudah ada. Artinya kan ini ya sumbernya bacanya apa ya? Schermerhorn, Engel, Musburger, Muller gitu ya. Itu kemudian ini HTMT values-nya juga yang meneliti Kline atau Klein atau bagaimana nama bacanya saya kurang tahu 2011. Oke, kemudian academic self-efficacy, 8 questions from the self-efficacy for learning and performance subscale of the expectancy component of the motivated scales of MSLQ. Oke, jadi yang self-efficacy juga ngambil dari MSLQ. MSLQ itu kalau nggak salah total ada 44 pertanyaan ya Bu ya. Bu Sumarni ya kalau nggak salah ya. Nah, itu kan ada dimensi-dimensinya, salah satunya adalah self-efficacy. Ada 8, saya nggak hafal ada berapa pertanyaan, tetapi ini pakai angkat yang sudah jadi gitu ya. Sudah ada yang meneliti, internal konsistensinya 0,93. Jadi validitas dan reliabilitas menggunakan referensi yang sudah meneliti angkat tersebut. Mastery Goal Orientation itu juga ada di MSLQ, saya nggak hafal. The 4 questions ya. Intrinsic Goal Orientation subscale of the value component of the motivational skills of the MSLQ. Jadi nggak pakai punyanya Elliot ya, dia pakai punyanya Pintridge semua. Performance Goal Orientation-nya juga for from extrinsic goal. Jadi mastery itu dari intrinsic goal orientations. Hai Nindi, monitor nggak Nin? Iya, Ibu. Kenapa, Ibu? Oke, kita kayaknya perlu membuat kajian tentang items-items yang ada di MSLQ. Dia untuk mengukur mastery goal orientation itu ngambil yang intrinsic goal orientation, yang performance goal orientation ngambil dari extrinsic goal orientations. Jadi mungkin kita perlu ini ya kajian ulang ya. Ini kan untuk kita bandingkan dengan items yang dipakai oleh LD. Jadi ini ada ini. Indi kan sedang membuat Iya, itu Ibu. kan? Benar. Indi sedang membuat kajian ya kemarin ya. Mm-mm. Mastery dan performance ya kan? Yang daftar pustakanya kemarin, daftar referensinya kurang dimasukkan itu loh. Iya, Ibu. Ya. Hmm, Ini mungkin bisa dijadikan sebagai masukan juga nih. Oke, pakai Baik, Ibu. referensinya Pintridge ternyata untuk artikel ini, bukan Elliot untuk yang performance dan mastery. Kemudian untuk academic achievement-nya was measured by the official final grade. Jadi dia nggak membuat tes kemampuan prestasi, tapi ngambil dari nilai final grade, nilai ujian akhir ya, yang diambil dari university report. Grade included all the assessments for the specified subject and was scaled from 0 to maximum hundreds, with higher score reflecting better achievement. Even within the same subject, students may have markedly different learning experiences due to exposure to different tutors and lecturers, particularly if the subject is spread across multiple campuses and study modules, as is most often the case for the author's university. For these reasons, we expect that this operationalization, in which the current study allows students to specify the subject, would still provide sufficient variability in scores to meaningfully test model association. Impact of this choice are discussed. Jadi begini, ini kan expose factor, jadi survei ya. Surveinya ke 400, hampir 500 orang itu kan tersebar dari berbagai macam kampus, tersebar dari berbagai macam
asal institusi, juga eh, jurusannya beda-beda, juga mungkin ada yang belajarnya rajin, ada yang enggak, ada yang pakai tutor, ada yang enggak, ada yang online, ada offline, sangat bervariasi gitu kan. Nah, penjelasan ini di dalam paragraf ini dia menormalisasi hasil final grade-nya itu dalam bentuk nilai 0 sampai 100. Tetapi mungkin bisa dikritisi, lah itu kan standar sekolahnya beda-beda, gitu kan. Siswanya juga bisa jadi berbeda-beda. Nah, dia mengakui bahwa oke, memang beda-beda. Jadi students may have markedly different learning experience. Mungkin beda-beda karena memang asalnya beda-beda. Oke, Em, di dalam penelitian ini mahasiswa yang sebagai partisipan sudah diminta untuk apa ya, untuk menyebutkan juga subjeknya. Namun eh, dia sudah melakukan istilahnya sampling gitu ya. Dia melakukan samplingnya itu tidak secara memilih tertentu. Dia sudah menyebarkan angketnya ke sembarang yang memang memenuhi kriteria yang ditentukan. Oleh karena itu, dampak dari berbagai macam asal participants itu akan sudah dibahas di result section. Nantinya bisa dimasukkan sebagai keterbatasan. Prosedur disebutkan nggak sampai nomornya ya, hanya ada ethics yang sudah diperoleh, kemudian students direkrut melalui Facebook, perkuliahan, dari mulut ke mulut atau flyer yang ditaruh di papan pengumuman atau on subject home pages, atau ditaruh di LMS atau kita Bismart ya, ditaruh di LMS. Seperti ini tuh termasuk prosedur ya, jadi dimasukkan bagaimana merekrutnya. Kalau tempat kita mungkin merekrutnya melalui WA gitu kan. Jadi disebarkan dari WhatsApp groups gitu atau dari forum-forum yang lain. Kemudian ada inform consent before completing dan seterusnya, masa mengumpulkannya setahun, lebih dari setahun ya. Recruitment was conducted over 4 semesters. 1,5 tahun ya, 4 semester. Student could participate anytime. Jadi terserah mau kapan. Jadi ini kayaknya nggak terbatas laporan penelitian ya. Harus apa 1 tahun selesai. Oke, completion surveinya itu 30 menit saja. Berarti untuk menyelesaikan MLSQ-nya tadi 30 menit. Kemudian participate granted permissions ya to akses ini and semester dan seterusnya. Kemudian ini participants ditawari gift vouchers sebagai insentif untuk berpartisipasi. Nah, ini mahasiswa sekarang yang sedang menulis tesis, sewaktu penelitian membagikan alat tulis. Itu ditulis di sini. Oke? Sedetil itu sampai Oke, ini dia referensinya juga Pak, sama seperti referensi yang kita pakai. Pakai bukunya Andy Field. Ya, jadi nggak usah insecure jika ada pertanyaan tentang statistik. Saya mau menyemangati diri sendiri juga. Oke, key assumption untuk ininya dan seterusnya. Ini tabel untuk statistik deskriptif, mean, standard of deviation, minimal, maksimum, kemudian korelasi. Untuk membaca korelasi seperti ini sudah nggak asing lagi ya. Sudah bisa ya. Kok sudah bisa? Sudah bisa belum ya? Sudah bisa yang baca korelasi seperti ini ya. Oke. 1, 2, 3, 4. Ada 4 variabel. 1, 2,
3, 4, ada 4 variabel. Kemudian ini menunjukkan bintang 2, bintang 1. Ya, ini 1 itu berarti kan korelasi terhadap diri sendiri kan pasti 1 ya. Kemudian ini bintang 2, ini bintang 1, penjelasannya ada di sini. Oke, ini bivariate correlation namanya, karena kan 2 variabel. Dari sini kita melihat semua hubungannya positif, semua hubungannya signifikan atau bermakna. Kemudian mungkin ada yang levelnya sampai 0,5, ada yang kurang dari 0,3. Oke. Di sini A menunjukkan ini nilainya dan ini scale 1 sampai 7. Oke. Udah jelas ya. Correlation analysis ini dia membacakan tabelnya di atas tadi. Dia melihat yang ini, kemudian ketika di apa ya namanya ya? Di diagram, disusun dalam diagram ya. Disusun dalam diagram seperti ini, dia ada endorse SPSS. Oke, dia mengikuti bukunya Hayes untuk membuatnya. Tapi ini lihat ini cuma begini aja, nggak sampai ke apa edisi berapa gitu ya. Tapi dia untuk membuat diagramnya ini pakai SPSS gitu aja. Mediation pathway-nya. Oke, jadi ini A, B, C, aksen. Apa itu? SE, ini apa SE? Standard of error-nya. A, B, C-nya itu apa? BC, A, B, C, yang ini C. Dikelihat, nggak kelihatan. Bentar. Nah, ini yang C. Yang ini C aksen. Mastery Goal Orientations. Kalau dihitung langsung ke academic achievement, itu hasilnya seperti ini. Tapi kalau memasukkan academic self-efficacy sebagai mediator, hubungan antara mastery dan academic achievement menjadi seperti ini. Negatif 0,7. Tapi pertanyaan saya, ABC, C aksen ini apa? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu apa ya? Apa ya Desti ya? Kalau SE standard of error jelas ya gampang ya. Di sini ini tuh nggak ada yang negatif. Kalau bivariat ya langsung nggak ada yang negatif. Oke. Tapi ketika dimasukkan ini sebagai mediator, bunganya jadi negatif. Kenapa ya? Saya juga mikir-mikir terus ini dari tadi. Jadi itu tadi dibuat modelnya ya, dibuat regresinya. Masih ingat ya regresi? Yang ada alfa, beta, regresi sederhana, regresi ganda, itu kan ada koefisiennya gitu ya. Nah, itu tadi koefisiennya. Oke. Nah, dia membahasnya di sini. The mediating pathway models for the indirect effects of mastery approach, goal orientation, and achievement via self-efficacy was significant. A kali interaksinya, ini bukan A kali B, tapi interaction effect-nya. Interaction effect-nya 0,39. Kemudian batas bawah
menggunakan level signifikansi ya ini 95%. Kemudian ini interval confidence-nya antara 0,26 sampai 0,57. Tapi bentar, kita baca lengkap dulu. Further, when controlling the influence of self-efficacy on academic achievement, the relationship between mastery and achievement drop to non-significant. Jadi tidak signifikan dan negatif. Oke. Halo mahasiswa, masih menyimak atau kalian sedang pegang kepala? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih menyimak, Ibu. Pusing ya? Ya, semangat ya, lanjut ya. Ya. The Palvey model, which tests the hypothesis that self-efficacy would mediate the relationship between performance. Kalau yang performance, diagramnya yang mana ya? Ini kan yang mastery, yang performance. Ya, ini yang performance. Yang performance ya. Jadi kan ada dua jenis motivasi tadi. Motivasi goal, yang goalnya performance dengan yang goalnya mastery. Perbedaannya itu sudah pernah dibahas di Reading Club sebelumnya. Sudah sejak Reading Club pas puasa kalau nggak salah. Kalau performance itu fokusnya di hasil akhirnya. Jadi seseorang itu termotivasi karena ingin jadi ranking 1. Nah, itu performance oriented. Kalau saya mau belajar supaya saya paham, itu mastery oriented. Jadi tujuan belajarnya itu supaya dapat ranking, atau tujuan belajarnya supaya, oh oke, saya ngerti sekarang harusnya begini. Itu namanya mastery. Oke, kemudian ini yang performance. Arahnya sama ya, tapi yang membedakan di sini. Oke, ketika self-efficacy sebagai mediator, seseorang yang seseorang yang seseorang yang motivasinya itu berbasis performance, dia itu mau belajar itu karena performance goal, positif ke academic achievement. Mungkin karena self-efficacy itu dasarnya kan performance yang diperoleh sebelumnya. Jadi seseorang memiliki self-efficacy itu kan karena kesuksesan atau prestasi yang diperoleh sebelumnya. Salah satunya kan itu kan ya. Mungkin salah satunya itu. Karena kalau kita lihat dari 4 faktor yang mempengaruhi self-efficacy, salah satu faktornya kan mastery. Karena karena ke- karena dia mampu, karena dia sebelumnya mampu, sebelumnya bisa. Nah, standar atau indikator mampu mungkin lebih clear atau lebih jelas di di lingkungan kita itu. Mampu itu ya kalau rankingnya nilainya tinggi mungkin loh. Bukan berarti mampu itu kalau paham. Paham tapi kalau belum rankingnya bagus ya belum perform. Mungkin begitu ya. Mungkin loh. Mungkin. Jadi sini. Sini ya. This mediating pathway was also significant to weaker than the effect for the mastery and meskipun lebih kecil ya ini ya interaction effect-nya. Ini 0,39, ini 0,19. Ini hanya confidence interval. When controlling sebetulnya sama-sama tidak signifikan. When controlling self-efficacy on academic achievement, the relationship between performance, approach, goal orientation, and academic achievement drop to non-significant. Cuma positif.
Tapi sama-sama non-significant. Okay. Results of the moderation analysis indicated no significant moderating relationships. Jadi kalau disimpulkan dari yang mastery dan juga yang di performance goal orientation, self-efficacy ya memang akhirnya sama-sama tidak signifikan, sama-sama tidak sebagai mediator. Itu cuma yang menarik perhatian saya tuh itu tadi, arahnya itu beda. Ini negatif, ini positif. Anyway, kemudian, oke, ini besar pengaruhnya, jadi R kuadratnya atau efek size-nya, karena ini regresi, jadi ini ANOVA-nya sekian, signifikan. Jadi yang nilai A dan B-nya bisa dipakai sebagai pemodelan. In this model only, B-nya sekian, dan signifikan, made a significant unique contribution to predicting academic achievement. Oke, ya, saya kira saya menambahkan itu aja. Yang secara discussions, oke, dia membahasnya dengan ini tadi, memasukkan artikel-artikel yang berkaitan. Artikelnya Senko itu kita bahas 2 minggu yang lalu. Oke, satu bidang dengan ini. Limited limitationnya segini ya, satu dikerjakan dan bisa menjadi penelitian selanjutnya gitu ya. Present present findings have several design limitations. First, the cross-sectional design precludes causal inference despite establishing an important condition for causality, namely covariations between predictor and outcome measures. In the context of the mediation model, it is possible that the SA instead of or as well predicts GO, which in turn predict achievement. Ini evaluasinya. Jadi tadi yang ada subjek penelitiannya itu bervariasi, mungkin juga perlu menjadi penelitian selanjutnya. Yang kedua dan yang ketiga. Oke, dia tidak melakukan wide, educated, industrialized, rich, democratic. Oke, anyway, untuk yang demografiknya, jadi supaya jelas aspek culture mempengaruhi atau tidak. Tadi kan itu ya yang saya bilang, lingkungan kita mengatakan self-efficacy itu mungkin loh masih dari ke ya capaian secara kuantitatif ya sudah ranking berapa, sudah dapat nilai berapa, mungkin ada aspek culture di dalamnya atau apa itu bisa menjadi penelitian selanjutnya tentang model SRL ini dari referensi Richardson supaya bisa dikaitkan dengan sini self-regulated learning. Jadi penelitian ini tentang self-efficacy dan motivasi ini bisa dipakai untuk mengevaluasi SRL model untuk penelitian selanjutnya. Karena di dalam penelitian ini dia nggak sampai mengevaluasi SRL. Itu intinya. Anyway, conclusions dan seterusnya. Itu tambahan saya, Novi. Mungkin teman-teman yang lain yang mau mungkin menambahkan apa ya penjelasannya. Baik Ibu, terima kasih Saya stop atas share ya. ya. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasan lebih mendalam mengenai artikel pada hari ini. Sekarang waktunya kita masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berdiskusi, dipersilahkan untuk raise hand atau langsung on mic.
Sepertinya tidak ada, Ibu. Tidak ada itu sedang pada di mana ya? Eh, Baik, jika tidak ada, apakah boleh dicukupkan, Ibu? Boleh. Tapi on kamera dulu coba teman-teman. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman, boleh on kamera. Agak susah ya kayaknya ya, Novi ya. Oh, ada yang sedang di dalam perjalanan, Ibu. Ada Pak Cecep. Oh iya Pak Cacap ya. Assalamualaikum Bu Enda. Mantap Bu Enda, saya Waalaikumsalam. mendengarkan. Mantap. Makasih. Makasih semoga Ya, bermanfaat. amin ya. Kapan Pak Cacap yang membacakan artikel? Wah, saya nyimak dulu. Ya Bu. Ini ada Pratama Wahyu. Kamu di Lombok Pratama Wahyu? Nggih, Ibu, di Lombok ini. Oh, Pak Yanwar nunggu email saya ya. Ya, kamu belum kirim email ke Nggih, Bu. saya. Nggih. Ya, sebentar. Nanti tak. Semoga hari ini saya kirim Pak Yanwar. Kemudian, ya itu yang mana? Iqbal. Vina juga belum masuk ya, Iqbal ya. Tadi sudah saya WA Ibu, tapi tidak ada yang merespon di grup. Ya. Oke. Ya, mulai dibiasakan membaca artikel Nokal. Nokal. Sibuk Nokal. Baik, terima kasih sudah on kamera. Boleh, Novi. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan untuk on kamera. Sekali lagi, apakah dari bacaan artikel hari ini ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan? Jika tidak ada, mungkin Novi cukupkan, gitu Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah berada di akhir sesi, saya selaku moderator izin mengakhiri 3R pada hari ini. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada peserta 3R pada hari ini dan terima kasih juga tentunya kepada Desti karena sudah membacakan dan mempresentasikan artikel. Kemudian tak lupa juga terima kasih banyak kepada Ibu Endah selaku Chief Scientist Cognitive Load Research yang telah memberikan pembahasan secara mendalam. Semoga 3R hari ini dapat memberikan manfaat dan membantu kita semua tentunya dalam menyelesaikan tugas akhir, terutama Novi sendiri. Baik, saya Novi Ariantika selaku moderator pamit undur diri. Dan apabila ada kesalahan, saya minta maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di 3R Waalaikumsalam selanjutnya. warahmatullahi Terima kasih semuanya. Terima Selamat kasih, belajar. Ibu. Terima kasih, Bu.